Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Putri dengan teman-teman saya. Alia Zuleka Arifin. Natalia Cayani Putri. Hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai profesi di bidang wirausahawan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan memahami lebih dalam tentang bidang pekerjaan tersebut. Baik, setelah ini kami akan segera melanjutkan ke sesi wawancara bersama narasumber. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Halo, Dengan kakak siapa? aku Ratu Andi Staviani, bisa dipanggil Kak Ratu atau Kak Ani. Oke, kita langsung mulai aja ya ke wawancaranya. Apa yang membuat kakak memilih profesi ini sebagai jalan hidup kakak? Jadi untuk profesi yang saya ambil ini, yang membuat saya ya termotivasi untuk menjadi wirausaha karena memang saya tuh nggak suka bekerja di bawah aturan orang lain. Jadi saya lebih suka yang membuat aturan sendiri, yang membuat kebijakan-kebijakan sendiri. Terus juga saya tuh memang bukan passionnya menjadi seorang pekerja kantoran yang mana harus melakukan apa ya rutinitas yang sama gitu. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore atau jam 6 sore kayak gitu. Jadi saya lebih seneng kebebasan. Itu sih yang memotivasi saya untuk menjadi wirausaha. Bagaimana perjalanan kakak sampai bisa bekerja di bidang ini? Oke, mungkin perjalanannya cukup panjang. Aku tuh memulainya sebenarnya dari waktu SMA. Jadi memang jiwa bisnis saya itu sudah ada dari saya sekolah. Dan saya nggak pernah takut untuk memulai. Jadi saya waktu itu jualan macam-macam banget. Tapi saya ingat banget pertama kali saya jualan itu adalah saya membuat kalung, gelang yang kayak gitu-gitu sendiri pulang sekolah. Terus nanti sorenya tuh saya jualan di Royal, tahu nggak Royal? Nah itu saya pernah jualan situ. Terus sebelum saya jualan di Royal itu saya jualan ke teman-teman sekolah dulu, kakak kelas, adik kelas. Dan bukan cuma itu sih, sebenarnya banyak banget hal yang aku jual, kayak pin, baju. Soalnya saya tuh selalu berpikir apa sih yang nggak ada di Serang, misalnya yang lagi hype di Jakarta atau di Bandung. Nah saya bawa ke Serang gitu untuk saya jual ke orang-orang yang ada di Serang, teman-teman dari teman-teman sekolah dulu gitu. Sampai akhirnya saya apa? Saya juga di entertain, pernah modeling dan pernah singer juga, menjadi seorang penyanyi juga. Jadi dari situ saya banyak relasi dan akhirnya saya memutuskan untuk bisnis soft lens. Dari bisnis soft lens berkembang ke optik gitu. Apakah pekerjaan Anda sekarang sudah merupakan cita-cita sejak kecil atau berubah seiring waktu? Hmm, saya tuh sebenarnya nggak tahu ya cita-cita saya tuh apa yang spesifiknya. Cuma memang dulu saya punya cita-cita tuh menjadi seorang model dan penyanyi gitu. Ya udah pernah sih, cuma mungkin belum diseriusin banget gitu. Jadi selanjutnya, nilai atau prinsip apa yang kakak pegang untuk mencapai masa depan kakak? Prinsip. Kalau prinsip saya tuh orangnya yang saya pegang adalah saya harus cepat beradaptasi di lingkungan yang baru dan mempunyai banyak teman, mempunyai banyak koneksi. Karena kalau misalnya kita tertutup, malu-malu, itu kita susah untuk menjadi orang yang growth atau yang bertumbuh dengan lebih baik lagi gitu. Jadi makanya pada saat itu saya harus terbiasa untuk beradaptasi di lingkungan yang baru gitu, nggak yang malu-malu, lebih percaya diri kayak gitu sih. Dan itu memang sangat berpengaruh sampai hari ini bagaimana saya menjalin koneksi gitu. Kalau boleh tahu, apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam pekerjaan karir dan bagaimana Anda mengatasinya? Kalau untuk tantangan ya, tantangan mungkin pada saat saya stuck, stuck tuh dalam arti kayak saya nggak tahu mau mau seriusin di hal menjadi entrepreneur atau
wirausaha di sini atau bekerja mencari pengalaman gitu pada saat stuck di situ aja sih. Di satu sisi saya memang nggak selalu nggak selalu menjadi wirausaha. Ada saat dimana saya memang menjadi karyawan. Jadi memang bekerja untuk mencari pengalaman dan mencari koneksi itu sendiri gitu. Nah pada saat itu ada momen dimana saya stuck. Apakah saya tetap harus kerja aja atau memang saya harus keluar dari zona nyaman itu dan benar-benar fighting gitu di jalur wirausaha itu sendiri. Produk dan layanan apa saja yang Anda tawarkan dan bagaimana manfaat bagi pelanggan? Oke, untuk produknya saat ini karena saya bekerja atau mempunyai usaha di bidang optik, jadi jasa-jasanya adalah pelayanan periksa mata, terus untuk produknya itu sendiri yaitu kacamata dan kontak lensa. Untuk sekarang juga Rasai sudah bisa melayani peserta BPJS. Jadi yang mana diharapkan menjadi kemudahan untuk para warga Serang dan sekitarnya untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah tersebut gitu. Untuk manfaatnya ya mungkin itu sih. Jadi masyarakat sendiri sekarang lebih mudah untuk mendapatkan alat kesehatan mata di Rasai Optik. Pencapaian apa yang membuat kakak bangga selama menjalani? Oke, awal mulanya banget itu saya diawali dengan online. Jadi dulu masih zamannya BBM, itu 2014 ya. BBM ya, udah lama banget. Itu 2014, itu belum terbentuk namanya Rasai itu belum. Nah di 2015 saya buat Instagram karena untuk memudahkan orang-orang melihat gambar. Jadi akhirnya saya bikin Instagram. Nah disitulah terbentuk nama dengan nama Rasai. Nah waktu itu saya masih jualan soft lens secara online, soft lens Korea. Setelah itu di 2017 saya baru tuh punya toko offline store 2017. Dan di 2021 saya ekspansi bisnis ke kacamata gitu. Jadi optik itu lengkap soft lens dan kacamatanya di tahun 2021 sampai dengan saat ini. Jadi totalnya saya udah memulai bisnisnya itu udah 10 tahun. Pas 10 tahun 2025 ini. Dan untuk pencapaiannya pencapaiannya apa ya? Ya menurut saya sih, saya ngerasa saya bisa berbisnis go internasional. Dalam arti saya udah membuat produk sendiri yang bekerja sama dengan manufacturer atau pabrik yang ada di Korea untuk kontak lensanya. Gitu. Dan kemarin juga baru aja saya pulang dari Thailand menjadi perwakilan optik ya, satu-satunya optik perwakilan dari Serang dan Cilegon untuk melihat langsung pembuatan lensa premium kacamata yang ada di Rasai juga ada, itu namanya Hoya. Dan Hoya itu memilih kita untuk visit langsung ke pabrik Hoya yang ada di Thailand. Bagaimana Anda menjaga kualitas kacamata dan lensa sehingga pelanggan merasa percaya dan puas? Oke, untuk menjaga kualitas produk ya, yang pasti pemilihan produk itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas. Jadi memang dari awalnya saya sudah menentukan produk mana yang layak dijual di Rasai Optik. Jadi kalau misalnya saya mau memutuskan untuk menjualnya, pasti saya harus menganalisa dulu, melakukan riset dulu, bagaimana nih lensa ini, bagaimana nih soft lens ini, dipakai dulu. Oh kalau misalnya udah nyaman, barulah kita jual. Dan kita yang pasti ada after sales-nya. Ya after sales itu jika memang customer ada komplain atau apa, merasa tidak nyaman, kita ada garansi sampai benar-benar customer itu merasa puas. Siapa target pelanggan Anda dan apa yang membuat Anda ingin membantu mereka melalui usaha optik? Targetnya awal itu kan masih perempuan ya, perempuan dari remaja sampai umur 45. Nah akhirnya karena ekspansi bisnis ke optik, jadi sekarang segmentasinya itu benar-benar dari anak kecil sampai yang lanjut usia gitu. Apa pesan atau motivasi
motivasi yang ingin kakak sampaikan kepada anak muda yang ingin memulai usaha seperti kakak? Oke, untuk motivasinya, saya sih berpesan untuk lebih berani, lebih percaya diri. Jangan pernah memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kayak misalnya, kita baru mau melakukan sesuatu, kalian udah mikirnya, nanti orang bakal mikirnya, aku alay lah, atau aku lebay lah, atau apa gitu. Jadi, gak usah memikirkan komentar-komentar itu, karena namanya hidup, pasti kita tuh selalu menerima komentar, mau kita benar mau kita salah. Jadi mendingan do action apapun itu, karena ketika kita sudah melakukan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, pasti akan ada hasilnya di kemudian hari. Yang kedua, jangan pernah malu-malu untuk bergaul. Jadi harus lebih adaptif, harus lebih open mind untuk bisa berada di suatu lingkungan. Ya, harus percaya diri. Terus yang ketiga itu harus konsisten. Kita punya mimpi, kalau kita nggak tahu cara untuk mewujudin mimpi itu, nggak ngelakuin actionnya untuk mewujudkan mimpi itu, ya kamu hanya bisa tertidur saja dan bermimpi gitu, nggak pernah tahu bagaimana rasanya membuat mimpi-mimpi kamu tuh jadi kenyataan. Jadi beresalan. Iya. Baik, makasih untuk Iya. Jadi telah meluangkan waktunya untuk wawancara. Iya, sama-sama dan senang hati. Sukses terus buat kalian semua ya. Bye. Terima kasih.